Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir secara virtual menyaksikan video pemaparan materi pada pertemuan mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan selama beberapa menit ke depan saya akan membahas seputar perbandingan sistem demokrasi dan teokrasi di Iran. Tentunya saya tidak akan sendirian karena akan ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 3 Special Section. Saya Afnatika Rahma bersama dengan Mas Nawi David Cahyono, Mas Ahmad Fauzan Fanani, dan Mas Rizky Iza Hanantaru. Bersama-sama kita akan mengkaji dan mendiskusikan materi perbandingan sistem demokrasi dan teokrasi di Iran. Langsung saja untuk persingkat waktu, saya persilahkan rekan-rekan saya untuk memaparkan materi. Islam dan demokrasi, pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya-upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari struktur demokrasi yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam struktur politik Barat modern. Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Dalam hal ini terdapat kelompok-kelompok dengan pandangan atau persepsi masing-masing terkait konsep demokrasi Iran. Pertama, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah tidak memungkinkan apabila konsep Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi sehingga di antara keduanya tidak dapat dipadukan dan disatukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah Syekh Fadilah Nuri, Tabatabai, dan Sayyid Qutb. Sedangkan tokoh lainnya yaitu Sayyid Qutb, seorang pemikir Ikhwanul Muslimin yang sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat baginya. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan bentuk tirani sebagai orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti telah melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam konteks pengertian bentuk, struktur, dan kondisi. Kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Menurut Maududi, suatu negara yang telah didirikan dengan dasar kedaulatan de jure, Tuhan tidak dapat melakukan legitimasi bertolak belakang dengan ketentuannya, sekalipun konsensus menuntutnya. Tetapi menurutnya bukan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat legitimasi sendiri. Semua urusan administrasi dalam masalah yang tidak ditemui penjelasannya secara gamblang dalam syariah ditetapkan berdasarkan konsensus di antara sesama kaum muslimin yang memiliki kualifikasi dalam hal struktur tersebut, mengambil jalan tengah, dan Maududi menyebutnya struktur pemerintahan teodemokrasi, yaitu suatu struktur pemerintahan demokrasi ilahi, suatu struktur kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya. Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada wilayatul faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama. Namun di sisi lain Iran merupakan sebuah negara yang secara prinsip menganut struktur demokrasi. Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya struktur demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini diantara lain Muhammad Husain Haikal dari Mesir,
Rashid Al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran. Pada dasarnya, revolusi Islam Iran ini melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan konstitusi Islam. Bahkan revolusi ini merupakan sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah masyarakat Iran. Revolusi tersebut menandai puncak pergolakan politik antara penguasa Iran dan kelompok ulama yang telah berlangsung lama. Akibatnya terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Iran yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Iran sekarang. Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya kekuasaan Syiah. Wilayatul faqih dalam bahasa Arab berawal dari kata wilayah, berakar dari kata wali yang menurut istilah kalangan tokoh Arab terkemuka merupakan unit terkecil dalam bahasa yang mengandung makna tunggal, kedekatan, daya tarik atau hubungan dekat atau persamaan pertalian. Kata wilayah dalam wilayatul faqih berarti pemerintahan dan administrasi atau pengelolaan. Kata faqih menurut Jalaluddin Rahmat adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu kesalehan. Dari analisis struktural di atas dapat kita simpulkan bahwa wilayatul faqih dapat didefinisikan sebagai sebuah otoritas yang diserahkan kepada para fuqaha atau para faqih yang berilmu tinggi sehingga mereka dapat mengarahkan dan memberi nasihat pada umat muslim selama tidak adanya imam maksum. Adapun otoritas ini didapat dari imam yang merupakan al-hujjah atau dari Allah. Oleh karenanya adalah wajib untuk mentaati perintah-perintahnya sebagai otoritas tunggal yang sah. Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun pengertian konstitusional dengan negara hukum di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal. Pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya bukan parlemen sesuai dengan tujuan dan misinya. Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam. 2. Melaksanakan hukum Islam dengan membangun kembali tatanan yang adil. 3. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam. 4. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. Yang kelima, memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya. 6. Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. 7. Memecahkan masalah kemiskinan dengan memaksimalkan pelayanan kemanusiaan. Baiklah, materi yang terakhir adalah tentang teokrasi. Pada dasarnya, setelah meletusnya revolusi Iran, yakni di bawah pemimpinan Ayatullah Khomeini, di mana Republik Islam Iran didirikan, sejak saat itu Iran memiliki banyak pemuka agama dan pejabat agama di posisi pemerintah yang kuat. Kala itu, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung, sebagai politik sekaligus pemimpin spiritual yang mana posisinya lebih kuat daripada presiden Iran. Republik Islam adalah nama yang diberikan kepada beberapa negara yang secara resmi diperintah oleh hukum Islam, termasuk Republik Islam Afghanistan, Iran, Pakistan, dan Mauritania. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani teokratia. Theos artinya Tuhan dan kratein memerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Dapat diambil kesimpulan bahwa konsep teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi dengan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual.
Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari rekan-rekan penyanyi yang sangat luar biasa. Demikian pemaparan materi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sekadar ditanggapi, kami akan membuka sesi question and answer melalui grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, Bunga Asoka segar di mata, Bunga Melati indah berseri. Saya Afnatika mewakili kelompok 3 pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.